ingin sama-sama kita bangun adalah pasar milik rakyat, bukan milik konglomerat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ahmad Sofyan dalam Law and Justice Channel. Sahabat-sahabat hukum pidana, saat ini saya berada di sebuah pasar ya, di sebuah desa ya di Kabupaten Deli Serdang. Dan pasar ini geliat dengan makanan-makanan tradisional, geliat dengan kreativitas anak muda, geliat dengan bagaimana sebuah kegiatan ekonomi mampu mengeliminasi persoalan-persoalan kemiskinan di sebuah desa di Deli Serdang. Karena kemiskinan itu berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum, kejahatan, kriminalitas, pengangguran. Ya, orang-orang kalau tidak punya kegiatan ekonomi, pikirannya adalah pikiran jahat. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kegiatan ekonomi itu mampu mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Jadi ini aspek preventifnya. Jadi sahabat-sahabat hukum pidana, kalau sebelumnya kita bicara tentang kasus, bagaimana menyelesaikannya, bagaimana norma terhadap kasus yang timbul itu, tapi kali ini segmen yang mau saya bahas dan saya diskusikan adalah tentang pencegahan kejahatan dengan sebuah kegiatan ekonomi yang berbasis komunitas. Dan saat ini saya berada di Pasar Kamu. Wah, namanya Pasar Kamu. Itu singkatan. Itu artinya adalah Pekan Sarapan Karya Anak Muda di Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, ya, Kabupaten Deli Serdang. Dan saya bersama dengan Dedi Sofyan, inisiator Pasar Kamu itu yang sudah digagas 1 tahun yang lalu. Dan sekarang ketika kita masuk ke kawasan Pasar Kamu ini, itu antri. Jadi kalau sahabat-sahabat hukum pidana ke Kabupaten Deli Serdang itu tidak jauh dari Bandara Kuala Namu, lebih kurang 30 menit lah. Naik online ya, mobil online atau naik taksi, lebih kurang 30 menit ketemu, tapi hanya ada di hari Minggu. Jadi nikmatin berbagai makanan tradisional yang sudah mulai punah, tetapi di sini dihidupkan kembali sehingga kita seolah-olah berada di kampung, di suasana kampung kita sendiri. Saya sapa sahabat-sahabat hukum pidana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Dedi ya, saya panggil Bang Dedi ya. Bang Dedi, coba ceritakan dulu bagaimana gagasan awal sehingga muncul ya, didirikan itu Pasar Kamu. Mau beli jajan. Kita cut dulu ya. Dia mau beli jajan. Iya, yang wawancara ini. Sebentar ya. Oke. Lanjut ya. Iya, beli. Ayo lagi wawancara itu. Kau beli kok. Yang 2.000 banyak. Nah, oke. Ya, sini ya. Apa-apa. Nanti dimasukkan lagi ya. Ya, gimana Bang Dedi gagasan sehingga mendirikan Pasar Kamu ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sofyan, Bang Sofyan. Jadi gagasan pertama bahwa kita mau di kampung ini ada sesuatu hal untuk aktivitas masyarakat. Pertama, kita tidak terpikir bahwa itu aktivitas ekonomi. Jelasnya ada aktivitas positif. Terutama khususnya kepada anak muda. Ada beberapa hal yang kita lihat di kampung ini menjadi persoalan. Yang pertama, komunikasi antara orang tua dan anak kita lihat kurang di sini. Apa yang kita lihat kurang? Karena aktivitas orang tua dari pagi pulang malam, bekerja, buruh, kemudian ke sawah, si anak-anak juga punya aktivitas sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, persoalan bahwa anak muda tidak saja di kota, namun di desa juga punya label yang negatif. Bahwa anak muda, orang yang berpoya-poya, kemudian tingkat penggunaan narkoba itu tinggi di Kecamatan Pantai Labu ini. Di Kecamatan Pantai Labu. Jadi kalau misalnya kita ke polsek di sini langsung Pantai Labu ini gitu tinggi. Nah,
Ini yang kita. Yang ketiga adalah soal ekonomi. Oke. Soal ekonomi. Ini bagaimana ketiga hal ini bisa kita rajut menjadi sebuah strategi yang kita lakukan pemberdayaan untuk masyarakat. Nah, ketiga ini. Nah, dengan inisiatif hadirnya pasar kamu, tentunya kita melihat kalau pasar kita bayangkan, pasar ini kan pertama modal. Siapa yang modali? Kemudian pasar yang kita inginkan adalah pasar milik rakyat. Tentunya harus modal dari rakyat. Tapi kan kita tidak punya kekuatan untuk itu. Tidak punya kekuatan modal yang kita bayangkan berpuluh juta bahkan beratus juta. Maka yang bisa kita andalkan, saya berpikir kenapa tidak potensi yang ada di kampung ini itu yang kita gali gitu. Misalnya kita kenal di tiap kampung lama ini yang namanya kue-kue serabi, kue kekaras, kue danga itu ada. Kue-kue masa kecil itu udah susah itu dapatnya tuh di kota. Ini kan ada. Dan ini diakuin orang enak. Di mana fakta enaknya? Dia muncul kue-kue ini di saat hari raya Lebaran. Ini enak kue ini gitu. Nah, kenapa tidak kue-kue yang seperti ini? Ini kita lakukan setiap hari. Pertama, modalnya dikit. Kenapa modalnya dikit? Karena memang dibuat oleh masyarakat sini. Dengan modal 20.000 dia bisa. Dengan modal 10.000 dia bisa. Modal-modal potensi inilah saya ini. Jadi selain mengangkat potensi kue-kue lama di kampung ini, kemudian ini adalah yang barang-barang atau produk yang dekat dengan masyarakat. Tentunya kalau dekat dengan masyarakat tidak perlu ketergantungan modal. Makanya kita bilang pertama kalau mau berdagang kita tidak perlu modal banyak, cuma 10.000. Bikin goreng pisang, bikin ongol-ongol, bikin grontol, pinjam jagung dari sana, buat di sini. Nah itu akhirnya masyarakat berarti kita coba. Nah, Oke, Bang Dedi, tadi saya teringat ada karya anak muda. Apakah di tempat ini memang banyak anak muda yang melakukan aktivitas ekonomi tadi itu? Kenapa kita hadirkan pasar kamu? Karena memang anak muda ini nggak punya aktivitas itu aktivitas yang apalagi yang bisa menghasilkan ekonomi. Yang ada aktivitas untuk anak muda adalah buruh. Kita kan nggak mau juga memikirkan walaupun dia punya aktivitas, tapi berburu. Bekerja untuk orang lain. Dengan gaji yang juga. Ini yang kalau kita bicara nanti soal anak-anak di bawah umur kan juga ada sini. Sudah bicara ini nanti muncul lagi pekerja anak dan mencari perusahaan baru. Ini harus kita antisipasi soal itu. Makanya kita hadirkan kue-kue yang itu dekat dengan dia tanpa modal. Kemudian syarat yang berjualan sini orang tua atau yang berjualan sini harus membawa anak muda. Apakah itu anak dia, tetangga dia seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang menjadi apa kita. Tadi juga Bang Dedi menyebut soal tingginya kasus-kasus narkoba. Nah, ketika ada pasar ini, bagaimana penurunan kasus-kasus narkoba yang ada di Polsek Denai Kecamatan Denai ini? Nah, yang jelasnya kita mendapat apresiasi dari pihak kepolisian. Ada apresiasi dari kepolisian. Bahwa aktivitas di pasar kamu ini sudah melibatkan 200-an anak muda di sini. Anak muda dengan usia usia dari mulai 12 tahun dari ikut ibunya sampai dengan 23 atau 24 tahun. Nah, jelasnya kalau menurut analisisnya atau menurut pandangan dari pihak keamanan atau pihak kepolisian bahwa ini cukup meredam anak-anak untuk tidak bertindak pada kegiatan-kegiatan tidak menguntungkan. Jadi sahabat hukum pidana itu poin penting itu ya. Jadi kegiatan ekonomi ini mendapatkan apresiasi dari kepolisian. Itu artinya apa? Kepolisian merasa sangat terbantu. Kenapa? Karena banyak kegiatan anak muda beralih kepada kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan ekonomi, dan mereka tidak punya pikiran jahat untuk narkoba lah, mencuri lah, merampok lah, menadah lah. Jadi ini satu gagasan yang menarik bagaimana mencegah bahkan menanggulangi kejahatan. Bang Dedi, nah bagaimana lalu persepsi anak-anak muda itu setelah ada pasar ini? Tadi saya lihat Bang Dedi itu foto-foto sama anak-anak muda loh. Jadi sahabat-sahabat anak-anak muda banyak di sini loh.
Tidak hanya dari kota, dari desa, dari berbagai daerah datang kemari. Gimana tuh Bang Deddy? Sini, iya. udah kayak apa ini? Udah kayak tempat pekerjaan. Jadi anak muda yang nganggur, Pak Deddy boleh bisa apa? Ikut kerja di sini. Wah, motivasi tempuh soal tikar. Gitu. Silakan aja gitu kan. Karena kan memang ada ininya, ada upah ya. Upah apalah ya, upah untuk uang istilahnya uang jajan dah mereka kan. Nah, kalau satu hari itu ada 40.000 sampai 70.000 berdasarkan tanggung jawabnya apa seperti itu. Jadi tadi malam tuh daftar lagi ada ibu, ini ada anak muda, apa anakku nggak apa nih lagi yang nganggur, sinilah kata gitu. Sudah kita tampung aja di sini. Itu yang untuk di dalam internal. Tapi justru yang dari luar, anak muda dari luar, wah ini apa ini? Ini kegiatan positif ada kampung muda di sini. Jadi kue ini ada dua tariknya. Anak muda yang datang ini memang mau mencari kue-kue yang selama tidak ditemukannya. Kemudian dia di sini bertemu dengan anak-anak muda. Jadi tempat titik kumpul. Titik kumpul. Mungkin ada satu poin lagi Bang. Ada nggak kemungkinan anak-anak muda sebagai konten kreator datang ke sini lalu membuat konten? Nah, ini tertampung mereka. Baik itu YouTuber, vlogger, anak muda seperti itu alhamdulillah berkumpul di sini. Berkumpul di sini. Iya, jadi salah satu juga yang yang menyiarkan atau memplikasikan pasar kamu ini. Saya kira secara umum, umum itu justru kaum muda seperti itu. Baik itu yang kaget-kagetan yang polanya itu, kemudian ada yang konten tulisan, kemudian ada yang lucu-lucuan di sini. Itu mereka lakukan di pasar ini. Kemudian kan memang alhamdulillah sejak awal pasar kamu ini tidak punya tidak punya tempat selfie khusus, khusus. Jadi memang kita sengaja tidak punya tempat khusus. Tapi kita omongkan dengan kawan-kawan pedagang bahwa semua stand harus bisa tempat selfie. Jadi semua yang berada di area ini menjadi tempat selfie. Jadi bukan ada satu tempat gitu. Nah ini membuat anak muda mengekspor inovasinya, mengekspor kreativitasnya di pasar kamu. Satu lagi Bang. Kan tadi polisi memberikan apresiasi. Kalau dari pemerintah setempat, ada nggak apresiasi terhadap pasar kamu ini? Kita memang hadir di sini berdasarkan kerjasama dengan masyarakat. Memang dalam perjalanannya, ketika kita menginginkan kehadiran pemerintah, cuma apakah telat, apakah pemerintah tidak melihat ini sebuah potensi. Tapi kalau kita lihat harusnya kehadiran pemerintah lebih cepat itu lambat. Sampai sekarang kita hanya diajak untuk berdiskusi, berdialog, tetapi soal program itu belum ada. Tetapi justru sebenarnya bagi saya kita sudah tidak lagi tergantung dengan soal itu. Bahwa ini adalah potensi masyarakat. Bagi saya ini adalah the real power untuk masyarakat. Jadi masyarakat kita ajak berdiskusi soal itu. Di sini kan setiap pedagang selain berjualan, dia harus ikut setiap minggu itu ada yang namanya evaluasi. Setiap minggu evaluasi. Begitu juga anak muda dan anak-anak, ada evaluasi anak-anak, ada evaluasi orang tua di situ. Ada evaluasi untuk pengelola. Di evaluasi ini kita berikan satu motivasi. Kita tidak anti soal pemerintah, tetapi ketidakhadiran pemerintah bukan sebuah hambatan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi ini ya. Iya, yang penting kita jalan saja soal itu. Harusnya memang saya kira dalam konsep pengetahuan saya, pemerintah harusnya lebih cepat hadir di sini. Tapi itu tidak membuat tidak mematahkan semangat kami di sini pengelola dan masyarakat. Kalau apresiasi pengunjung gimana? Kan pengunjung ini kalau saya lihat nggak hanya dari Pantai Labu, saya lihat dari Medan, Deli Serdang, Sedang Bedage, atau malah dari tempat-tempat jauh. Kenapa mereka bisa memberikan apresiasi terhadap kegiatan ekonomi di tempat ini, Bang? Ya, ada 3 yang selalu senantiasa kita dengar dari pengunjung. Yang pertama, brand lebih banyak branding bahwa ini pasar jadul, pasar lama, kemudian pasar seperti kerajaan itu sebetulnya dibuat oleh pengunjung. Kita ke pasar pasar jadul, jadul, situasinya kayak kerajaan, dibuat seperti itu. Pertama. Ini jadi para pengunjung justru berlomba-lomba untuk memperkuat ini. Kalau nggak kemari, rugilah ini suasana itu pertama. Yang kedua untuk ekonomi,
itu mereka positif melihatnya. Apalagi memang ini tidak tergantung dengan lembaga, tidak tergantung dengan modal, tidak tergantung pemerintah, mandiri gitu. Dan ketika juga ada aparat-aparat lembaga-lembaga pemerintahan kemari, lihatnya itu wah ini jadi menjadi motivasi. Oh bisa. Dan yang ketiga, bahwa kehadiran anak muda bagi mereka ini adalah satu terobosan penting atau satu terobosan strategis bagi untuk meminimal brand anak muda yang negatif seperti itu. Ini Bang, satu lagi yang menurut saya unik ya. Di sini sahabat-sahabat hukum pidana, kita alat tukar yang digunakan itu namanya apa? Tempu. Ada contohnya Bang? Tempu. Jadi tempu itu sebagai alat pembayaran ya. Jadi tidak pakai uang kertas, meskipun untuk menukar tempu tadi itu menggunakan uang kertas. Nah ini sahabat hukum pidana, betul-betul ada tulisannya tempu ya. Jadi inilah yang digunakan sebagai alat tukar. Jadi nanti satu tempu ini harganya Rp2.000. Jadi kalau kita misalnya, saya tadi membeli ini nih, lemon ya. Lemon ini harganya 2 tempu. Artinya harganya 4.000 sebetulnya. Dan saya memberikan 2 tempu ini kepada pedagang. Dan rasanya tidak saya pernah temukan ya di kota-kota lain di Indonesia. Betul-betul ada lemonnya di dalam, dicemplungkan ke dalam, tentu sudah steril ya. Jadi menarik, Pak Dedi, coba ceritakan ya kepada sahabat-sahabat hukum pidana ya, bagaimana mereplikasi ya pasar kamu ini jika misalnya ada inisiator baru dari tempat lain pengen buat seperti ini, karena tadi bisa mencegah kriminalitas, bisa mencegah narkoba, polisi memberikan apresiasi karena bisa mengeliminasi pikiran-pikiran jahat. Jadi kalau ada sahabat hukum pidana yang pengen, apakah mereka harus datang ke sini atau Bang Dedi bisa nggak mendidik mereka untuk mengembangkan pasar sejenis ini? Ya, terima kasih. Memang di pengolah dulu sempat ada ketakutan di pihak pedagang. Kalau andainya pasar ini kita contohkan ke yang lain, itu akan pasar ini akan berkurang pengunjungnya. Tapi menurut saya tidak, karena pasar ini adalah punya khas tersendiri, bisa dengan alamnya gitu. Jadi kalau bagi kawan-kawan yang mau mereplikasi secara konsep bisa dicontoh, asal jangan soal alam kan pasti berbeda, tetapi sistemnya bisa. Jadi kita terbuka, apakah sebaiknya dia kemari untuk melihat sistem yang kita kembangkan, kemudian kita juga bersedia untuk mengasistensi, mengkomunikasikan, atau juga untuk melihat lokasi langsung di mana yang ingin dibuat. Tapi secara konsep bahwa pasar ini adalah milik rakyat. Jadi selagi pikiran pengelola mau membuat sebagai rakyat, kita siap. Tapi yang tidak kita inginkan kalau pasar ini diduplikasi pemodal. Nah kita itu enggak. Jadi di situ Jadi kita komitmennya kalau membangun pasar milik rakyat, omset milik rakyat, saham milik rakyat, kita bersedia. Tapi kalau misalnya ada satu pasar dengan investasi pemodal yang itu tidak milik rakyat, kita nggak mau. Karena di sini adalah itu marwahnya di situ. Nah kalau persoalan alam, mungkin juga ada desa lain yang lebih indah di sini. Di sini ada pohon bambu, ada pohon melinjo. Mungkin di desa kawan-kawan ada pohon durian misalnya, bisa kita jadikan. Gitu. Nanti bagaimana kisi-kisi soal daya tarik, saya kira kita bisa diskusikan. Tapi yang jelas adalah pasar yang ingin sama-sama kita bangun adalah pasar milik rakyat, bukan milik konglomerat seperti itu kan, atau lagi milik pemodal, sebuah pemodal. Saya nggak mau. Kalau selagi pasar untuk rakyat, kita siap. Jadi demikian ya sahabat hukum pidana. Jadi jika di tempat sahabat kira-kira ada kampung ya masih asri tapi tidak ada kegiatan ekonomi, apalagi tempat itu anak-anak mudanya ada dan dikhawatirkan mereka melakukan hal-hal yang berbau kriminal, maka pasar ini, konsep ini bisa menjadi salah satu solusi ya untuk mencegah mereka untuk melakukan kejahatan, mencegah mereka untuk punya pikiran jahat sehingga mereka punya kreativitas. Jadi banyak konten-konten yang bisa dilahirkan di dalam pasar ini. Jadi bukan hanya bermanfaat bagi warga desa, bermanfaat bagi anak, remaja,
warga, tapi juga bermanfaat bagi orang-orang lain. Satu, Bang Dedi, saya lihat tadi ketika datang ada tari-tari Melayu. Itu ada kegiatan apa lagi yang dihasilkan di sini? Ya. Nggak apa-apa. Ya. Kita beranjak dari bahwa ini adalah kue tradisional. Iya. Maka harus ada budaya-budaya tradisional yang kita tampilkan. Iya. Nah, ini konsep yang sejalan. Iya. Orang bilang bahwa ini menjadi wisata kuliner dengan kearifan lokal, maka kearifan lokal kita tampilkan di sini. Jadi di sini ada musik Melayu, ada musik Jawa, ada nanti Batak dengan godang, dengan gamelan, dengan tarian serapang 12 seperti tadi. Ini memang sudah bagian aktivitas di pasar lama ini. Nafasnya pasar kamu, bahwa dengan kue tradisional diisi dengan kegiatan-kegiatan juga yang bersifat tradisional. Oke. Sebagai penutup, apa pesan Bang Dedi untuk sahabat-sahabat hukum pidana? Yang jelasnya kami berterima kasih pada pengunjung selama ini maupun juga dari Bang Sopyan yang saya kira sudah jauh-jauh datang kemari. Tentunya ini bagi kami sebuah sebuah penghargaan bagi kami sebagai pengelola dan juga pasar kami ini. Bagi rekan-rekan sekalian, kita tetap berkomitmen bahwa yang kami sajikan adalah kue tradisional untuk memperkenalkan kue-kue yang pernah ada untuk generasi ini. Kemudian makanan kami ini sudah kita garansi tidak memakai pewarna, tidak memakai pengawet, tidak memakai pengembang, dan tidak memakai penyedap seperti itu. Kita mau kue itu adalah kue yang alami, tidak dengan zat-zat kimia itu. Kemudian tentunya di kami ada sebuah pendidikan bahwa pasar ini juga melakukan satu transfer knowledge atau pendidikan dari kaum tua ke kaum muda. Makanya kita namakan Pekan Sarapan Karya Anak Muda. Bahwa ini sebuah generasi, pasar generasi yang kita mau pengembangan ekonomi ini berkelanjutan. Saya kira itu. Iya, terima kasih, menarik ya sahabat hukum pidana. Sebuah inisiator yang dikembangkan oleh tokoh muda, Saudara Dedi Sofyan ya. Warga desa ini punya inisiatif yang luar biasa, lokal, tetapi isunya sudah naik ke tingkat nasional, bahkan ke tingkat global. Saya pikir ini sahabat-sahabat hukum pidana, terima kasih Bang Dedi yang sudah bersedia ya memberikan layanan terbaik kepada kami. Dan sahabat-sahabat hukum pidana, sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya dan salam hukum pidana.